Baik, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai menyusun dan menghitung permintaan dan kesempatan kerja. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rosidiani Nike dengan NIM Mahir 220 dan rekan saya Desti Maria Pinam dengan NIM Mahir 060, kemudian Igede Ajus Ananta Diputra dengan NIM Mahir 179, kemudian Ana Agung Ayurate Kaswari dengan NIM Mahir 206, kemudian Igusti Ayu Dwi Wandana dengan NIM Mahir 213, dan yang terakhir ada Francisco Siburian dengan NIM Mahir 102. Baik, adapun topik pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama yaitu konsep permintaan kerja, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kerja, yang ketiga ada konsep kesempatan kerja, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja, dan yang terakhir ada metode menghitung permintaan dan kesempatan kerja. Materi yang pertama ada konsep permintaan kerja. Permintaan kerja merujuk pada jumlah pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau pengusaha pada tingkat upah tertentu. Secara teori, permintaan terhadap tenaga kerja berbanding terbalik dengan tingkat upah, yaitu semakin tinggi tingkat upah, maka semakin sedikit jumlah pekerjaan yang diminta oleh perusahaan. Konsep ini didasarkan pada prinsip ekonomi bahwa perusahaan biaya produksi. Salah satunya yaitu dengan pengaturan jumlah tenaga kerja. Permintaan kerja juga pekerja. Semakin tinggi produktivitas, maka semakin efisien perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa, sehingga mendorong pengusaha untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini karena produktivitas yang lebih tinggi, perusahaan dapat memperoleh output yang lebih banyak tanpa harus meningkatkan biaya secara signifikan. Selain itu, faktor teknologi juga memainkan peran yang sangat penting dalam permintaan tenaga kerja. Teknologi yang lebih maju di masa sekarang ini dapat mengurangi kebutuhan terhadap tenaga kerja manusia, karena mesin atau sistem otomatisasi dapat menggantikan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Sebagai contoh, dalam industri manufaktur, otomatisasi dapat mengurangi kebutuhan terhadap pekerja di lini produksi. Namun, di sisi lain, teknologi baru juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan di sektor-sektor yang berkembang, seperti teknologi informasi dan komunikasi. Secara keseluruhan, permintaan kerja adalah konsep yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi perusahaan maupun kondisi makroekonomi. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini penting dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang dapat menciptakan keseimbangan di pasar tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kerja, yang dimana ada 4 faktor. Yang pertama, tingkat upah, yang dimana upah adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Ketika upah meningkat, perusahaan cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja yang mereka pekerjakan karena biaya yang lebih tinggi untuk menggaji pekerja. Sebaliknya, penurunan upah akan membuat perusahaan cenderung mempekerjakan lebih banyak pekerja karena biaya tenaga kerja menjadi lebih murah asalkan faktor lain tetap tidak berubah. Lalu yang kedua, produktivitas pekerja, yang dimana ukuran seberapa banyak barang atau jasa yang dapat dihasilkan oleh seorang pekerja dalam satuan waktu tertentu. Peningkatan produktivitas pekerja dapat menurunkan biaya produksi yang pada gilirannya mendorong perusahaan untuk meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja. Hal ini terjadi karena perusahaan akan merasa lebih efisien dalam menggunakan tenaga kerja ketika pekerja dapat menghasilkan lebih banyak output dalam waktu yang lebih singkat. Lalu yang ketiga ada teknologi, yang dimana teknologi berperan ganda dalam mempengaruhi permintaan kerja. Kemajuan teknologi yang signifikan dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja di beberapa sektor. Karena teknologi atau otomatisasi dapat menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Sebagai contoh, di sektor manufaktur, banyak proses produksi yang kini dijalankan oleh mesin otomatis yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Namun, teknologi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, terutama di sektor yang terkait dengan inovasi dan teknologi informasi. Dan yang terakhir ada kondisi ekonomi, yang dimana kondisi ekonomi secara keseluruhan memiliki pengaruh yang besar terhadap permintaan kerja. Dalam situasi ekonomi yang
sedang berkembang, permintaan terhadap meningkat yang mendorong perusahaan untuk memperluas produksi mereka dan pada gilirannya meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja. Sebaliknya, dalam masa resesi atau perlambatan ekonomi, permintaan terhadap barang dan jasa cenderung menurun, yang menyebabkan pengurangan jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada konsep kesempatan kerja, di mana kesempatan kerja adalah jumlah peluang kerja yang tersedia bagi individu untuk memasuki pasar tenaga kerja, di mana kesempatan kerja itu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat pengangguran, kebijakan pemerintah, serta kondisi ekonomi keseluruhan menurut Primwana et al. Pada tahun 2024. Jadi, mana peningkatan kesempatan kerja itu juga biasanya terjadi saat perekonomian tumbuh dan menyebabkan peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya itu meningkatkan permintaan untuk tenaga kerja. Di sisi lain, dalam kondisi resesi atau stagnasi ekonomi, kesempatan kerja akan menurun mengarah pada meningkatnya pengangguran, ketidakpastian di pasar. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama, terdapat kebijakan pemerintah, yang dimana kebijakan pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kesempatan kerja di tenaga kerja. Pemerintah dapat mendukung penciptaan lapangan kerja melalui berbagai kebijakan yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu, terutama yang membutuhkan tenaga kerja menurut Kiswandi et al. Pada tahun 2023, yang dimana insentif pajak itu bagi perusahaan yang berinvestasi dalam memperluas kapasitas produksi atau menambah jumlah pekerja itu dapat merangsang pengusaha untuk memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja. Nah, program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi yang merupakan juga kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kualifikasi tenaga kerja sehingga mempermudah mereka untuk memasuki pasar kerja yang lebih kompetitif. Selain itu, subsidi atau dukungan bagi usaha kecil atau kita bisa disebut dengan UMKM juga dapat meningkatkan kesempatan kerja karena sektor ini dikenal sebagai penyerap tenaga kerja terbesar di banyak negara berkembang. Selanjutnya ada tingkat pengangguran, di mana tingkat pengangguran adalah indikator yang sangat penting dalam menentukan tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Ketika tingkat pengangguran tinggi, jumlah orang yang mencari pekerjaan akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang tersedia. Hal ini menciptakan kompetisi yang lebih ketat di pasar tenaga kerja, yang pada gilirannya memperkecil kesempatannya bagi individu untuk memperoleh pekerjaannya, menurut Rahmawati et al. Pada tahun 2024. Pengangguran yang tinggi juga menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja tidak menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia secara efisien, sehingga meningkatkan tingkat persaingan antar pencari pekerja. Jika tingkat pengangguran terus meningkat, hal ini bisa mengidentifikasikan adanya masalah struktural dalam ekonomi seperti ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh pekerja yang dibutuhkan oleh pasar atau adanya hambatan dalam penciptaan lapangan kerja yang baru menurut Al-Ubaidah dan Yasin pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesempatan kerja diperlukan kebijakan yang mampu menurunkan tingkat pengangguran dan memfasilitasi transisi pekerja dari pengangguran ke pekerjaan yang lebih stabil. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan, di mana tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja sangat berperan dalam menentukan besar kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi mereka, di mana secara umum individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan keterampilan yang lebih baik memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan keahlian mereka. Sehingga pendidikan tinggi memberikan keuntungan dalam memasuki sektor-sektor kerja yang lebih maju dan menguntungkan seperti teknologi, kesehatan, dan keuangan yang cenderung membutuhkan kualifikasi dan keterampilan yang khusus. Next. Adapun selanjutnya, yaitu materi yang selanjutnya, metode menghitung permintaan dan kesempatan kerja, di mana menghitung permintaan kerja ini itu mengacu pada jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau sektor tertentu pada tingkat upah tertentu. Untuk menghitung permintaan kerja, berbagai metode statistik dan ekonometrik ekonometri digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan estimasi yang akurat mengenai berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan jumlah faktor yang mempengaruhinya, seperti tingkat upah, produktivitas, dan teknologi. Adapun beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu dengan menggunakan metode regresi linier, di mana salah satu cara paling umum untuk menghitung permintaan kerja dalam menggunakan analisis regresi. Dalam metode ini, hubungan antara permintaan tenaga kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti tingkat upah, produktivitas, dan teknologi. Di mana dapat kita lihat pada layar, di situ ada tertera rumus di mana LD adalah jumlah tenaga kerja yang diminta, W tingkat upah, P produktivitas pekerja, T teknologi yang digunakan, dan E kesalahan atau residual, di mana koefisien beta 1, beta 2, dan beta 3 menggambarkan
sensitivitas permintaan tenaga kerja terhadap perubahan faktor-faktor yang disebutkan. Misalnya, koefisien beta 1 menunjukkan bagaimana permintaan tenaga kerja berubah seiring dengan perubahan tingkat upah. Hasil dari analisis regresi ini memberikan estimasi yang dapat digunakan untuk memprediksi berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu sektor berdasarkan variabel-variabel tersebut. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya mengenai menghitung kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja adalah jumlah peluang yang tersedia bagi individu untuk bekerja dalam suatu perekonomian, dan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan ekonomi, tingkat pengangguran, dan dinamika pasar tenaga kerja. Menghitung kesempatan kerja melibatkan beberapa pendekatan statistik dan indikator yang dapat menggambarkan seberapa besar peluang yang ada bagi individu mendapatkan pekerjaan. Rasio kesempatan kerja dapat dihitung dengan membandingkan jumlah lowongan pekerjaan dengan jumlah pengangguran. Rasio ini menggambarkan seberapa besar kesempatan yang tersedia bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, formula menghitungnya adalah rasio kesempatan sama dengan jumlah lowongan pekerjaan dibagi dengan jumlah pengangguran. Semakin tinggi rasio ini, semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja. Rasio ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pasar tenaga kerja dapat menyerap angkatan kerja yang ada. Jika rasio ini rendah, itu menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja tidak mampu menyerap pengangguran yang ada, dan mungkin ada masalah struktural dalam perekonomian. Baik, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya ialah konsep permintaan kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pemerintahan kerja merujuk pada jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan pada tingkat upah tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kerja meliputi tingkat upah, produktivitas pekerja, teknologi yang digunakan oleh perusahaan, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kenaikan upah cenderung mengurangi permintaan tenaga kerja, sementara peningkatan produktivitas dan penggunaan teknologi baru dapat meningkatkan kebutuhan tenaga kerja, meskipun teknologi juga dapat menggantikan beberapa jenis pekerjaan. Cara menghitung permintaan kerja dalam suatu sektor atau perusahaan permintaan kerja dapat dihitung menggunakan metode analisis regresi yang menggambarkan hubungan antara permintaan tenaga kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti tingkat upah, produktivitas pekerja, dan teknologi. Melalui model regresi linear, dapat diprediksi berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan perubahan variabel-variabel tersebut. Konsep kesempatan kerja dan cara menghitungnya dalam suatu perekonomian. Kesempatan kerja mengacu pada jumlah peluang yang tersedia bagi individu untuk bekerja dalam suatu perekonomian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja meliputi kebijakan pemerintah, tingkat pengangguran, dan tingkat pendidikan serta keterampilan kerja. Untuk menghitung kesempatan kerja, salah satu pendekatan yang digunakan adalah rasio kesempatan kerja, yang mengukur jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pengangguran. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan lebih banyak kesempatan yang tersedia bagi pencari kerja. Secara keseluruhan, baik permintaan kerja maupun kesempatan kerja sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi. Menghitung kedua aspek ini dengan metode yang tepat, seperti analisis regresi, untuk permintaan kerja dan rasio kesempatan kerja untuk mengukur peluang, memberikan gambar yang jelas mengenai dinamika pasar tenaga kerja, dan membantu dalam merumuskan kebijakan ketenaga kerjaan yang efektif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.